Mendengar kata surga, tentu kita akan terbayang tempat yang sangat indah yang tak pernah kita lihat dan rasakan selama di dunia. Sungai-sungai mengalir yang airnya terbuat dari susu dan madu. Pohon-pohon yang menumbuhkan buah ranum dan manis tak ada habisnya. Hingga istana-istana megah yang disiapkan bagi orang-orang beriman. Sungguh, kenikmatan yang tak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Sobat Islampedia, surga hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, diperlukan perbekalan selama hidup di dunia agar kita dapat mencapai surga yang tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Lalu, apa saja tingkatan dari surga itu? Pada tingkatan pertama, ada surga Firdaus. Surga ini adalah surga tertinggi dan paling mulia yang telah Allah siapkan bagi para nabi serta orang-orang beriman yang senantiasa memelihara sholat, berzakat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Pada tingkatan kedua, terdapat surga Aden yang diciptakan Allah dari intan putih sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Ketiga, surga Naim. Surga yang terbuat dari perak putih yang akan menjadi perhentian terakhir bagi orang-orang bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Keempat, surga Ma'wa. Surga yang terbuat dari zamrud hijau ini akan diisi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beramal soleh, dan takut pada kebesaran Allah, serta mampu menahan hawa nafsunya selama di dunia. Kelima, surga Darussalam. Nama surga ini diambil dari nama Allah, yakni As-Salam. Surga Darussalam adalah negeri keselamatan, negeri yang Allah bebaskan dari musibah, kecelakaan, dan segala hal yang tidak disukai manusia. Keenam, surga Darul Muqamah. Surga yang terbuat dari permata putih ini merupakan perhentian terakhir bagi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat Allah sehingga penghuninya tidak pernah merasa lelah ataupun lesu tinggal di dalamnya. Ketujuh adalah surga Al-Maqamul Amin. Secara bahasa bermakna tempat yang aman, sehingga surga yang diciptakan dari emas ini menjadi tempat yang aman dari segala keburukan, kebencian, dan bencana. Surga ini disiapkan bagi orang-orang yang ketakwaannya mencapai level mutakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal tinggal di dalam tempat yang aman, surga. Quran surat Ad-Dukhan ayat 51. Dan pada lapisan terakhir ada surga Khuldi yang Allah buat dari sirup manis berwarna merah dan kuning. Rumah ini adalah rumah abadi bagi orang-orang yang taat menjalani perintah Allah dan menjauhi selarangannya. Sobat Islampedia, Nabi SAW dalam sebuah riwayat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu jannah. Apa itu jannah? Jannah kalau kita lihat dari segi bahasa, maka ada huruf jim dan huruf nun. Maka di situ ada makna tersembunyi. Oleh karena itu, ada istilah janin. Janin ini yang tersembunyi. Lalu ada istilah jin. Itu juga yang tersembunyi, tidak terlihat oleh kita. Dan juga disebut dengan jinan atau jannah. Sesuatu yang buat kita saat ini tersembunyi dan tidak bisa kita ketahui. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Inni a'datu li'ibadiyas salihin.
bahwa aku, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa dia? Mala ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak pernah terbetik sekalipun di hati seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa jannah adalah sebuah hadiah besar yang akan Allah siapkan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang saleh. Tetapi sahabat Islampedia, adakah dari kita yang memahami tentang betapa besarnya surga yang akan Allah berikan kepada hambanya yang saleh? Kita cukup mengambil sebuah hadis ketika Nabi SAW menyampaikan kisah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa? Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rab, bagaimana bentuk surga yang paling bawah? Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai Musa, bentuk surga yang paling bawah adalah ketika seorang hamba dari hambaku yang dia selesai dari nerakanya, habis dosanya, orang terakhir yang diangkat dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga, aku panggil dia, wahai hambaku, kemari, masuklah ke dalam surga. Hamba ini lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, semua hambamu sudah masuk ke dalam surga dan semua hambamu sudah mengambil bagiannya ke dalam surga, masih adakah bagian surga untukku? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hamba ini tadi, apa dia yang disampaikan? Wahai hambaku, engkau kalau aku berikan satu kerajaan yang pernah aku berikan kepada hambaku di muka bumi dulu, yang paling besar yang pernah ada di muka bumi, apakah engkau ridha? Bahkan bukan hanya sekedar ini, ditambah lagi dengan semisalnya, ditambah lagi dengan semisalnya, sampai 5 kali disebut, ditambah kali dengan 10 kali lipat. Maka hamba ini mengatakan, ridha ya Rabb, ridha ya Rabb. Bayangkan, sobat Islampedia, derajat surga yang paling bawah saja, itu ketika mau ditimbang dengan bagaimana kenikmatan dunia saja, diperumpamakan dengan yang seperti itu. Dan tentu ini hanya sekedar perumpamaan yang memudahkan bagi seorang manusia untuk menakarnya. Akan tetapi maknanya adalah ketika orang masuk ke dalam surga yang paling bawah saja, itu belum pernah ada seorang hamba di atas muka bumi ini yang mendapatkan kenikmatan seperti surga yang Allah berikan kepada hambanya itu tadi. Sobat Islampedia, semakin bertambah umur, warna rambut manusia pada umumnya berubah menjadi putih beruban. Secara ilmiah, uban terjadi karena produksi zat melamin yang berfungsi untuk memberikan warna pada rambut semakin berkurang. Namun, banyak juga yang mengaitkan keberadaan uban sebagai cahaya surga yang terpancar pada orang tersebut. Benarkah demikian? Dalam riwayat hadis Hasan dikatakan bahwa uban akan menjadi cahaya yang menerangi orang mukmin saat hari kiamat kelak. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun selai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Keberadaan uban juga dinilai sebagai pengingat umat manusia akan kematian yang semakin dekat karena lumrahnya uban muncul di usia senja. Tahukah sobat, sebuah untold story dari uban adalah kepercayaan dalam agama Islam bahwa Nabi Ibrahim merupakan manusia pertama yang beruban. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Sa'id bin Musayyib. Beliau berkata, Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang memotong kumis, dan orang pertama yang melihat uban lalu berkata, apakah ini wahai Tuhanku? Maka Allah berfirman, kewibawaan wahai Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, tambahkan aku kewibawaan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Malik. Maka dari kedahsyatan uban itulah, kemudian mayoritas ulama sepakat untuk menyimpulkan bahwa hukum mencabut uban adalah makruh. Bahkan sebagian lagi ulama ada yang menghukumi haram. Wallahu a'lam bishawab.